Uh, rintiku sembari menahan cenat-cenut di kepalaku. Aku di mana? Mataku menatap sekitar, nampak sebuah kamar dengan cat dinding berwarna putih. Aku tertidur di ranjang kayu dengan di sebelahnya ada meja kayu kecil. Ini di mana sih? Ah, kamu sudah bangun. Mas Daren lagi nyusul ke rumah bidan, sebentar lagi ke sini. Apa kamu masih pusing? Aku terdiam masih semua yang terjadi. Ah, aku ingat, terakhir kali aku sedang berdebat dengan Pak Daren di depan makam ayahku kan. Mataku langsung menatap tajam perempuan yang baru saja berbicara padaku itu. Rena, badanku yang terlentang di ranjang kayu itu kupaksa untuk duduk. Melihat aku yang sedikit kesusahan untuk hangun, Rena berinisiatif mendekat dan membantuku. Dengan segera ku tepis kasar tangannya yang berada di habuku. Tidak usah, Safa bisa sendiri. Tolakku ketus. Rena tersenyum, apa kamu mau minum Prisil? Aku terdiam tidak merespon ucapannya. Namun Rena tetap mengambilkan aku segelas air putih dan menyodorkannya padaku. Aku masih menatap segelas air itu tanpa mau bergerak menerimanya. Rena menarik nafas panjang, lalu bergerak duduk di ranjang. Dia duduk di sebelahku dengan mata belonya, yang menelisik wajahku dengan lamat. Kamu baru saja pingsan Prisil, minumlah dulu. Ujarnya lembut dengan wajah ramahnya. Aku masih terdiam enggan mengambil air putih itu, mataku masih menatapnya tajam dan penuh amarah. Rena tersenyum tipis, lalu tangannya bergerak menaruh gelas air itu pada meja kayu sebelah ranjang. Saya dan ayah kamu tidak berselingkuh. Ya, saya akui kami menikah tapi hanya untuk status anak di kandunganku saja, lanjut Rena. Egois kamu Rena, demi anakmu kamu merusak keluargaku dan mencuri ayahku dari mamaku. Ucapku dengan nafas memburu karena kesal bukan main. Memang terkadang kita harus egois sedikit di hidup ini Prisil, kamu juga seharusnya meminta maaf padaku. Aku menautkan alisku bingung, minta maaf. Aku tidak merasa punya salah apapun padamu Rena. Maksudmu apa sih? Rena tertawa kecil, minumlah air ini terlebih dahulu, biar kamu tidak terlalu terkejut nantinya, aku khawatir kamu akan pingsan lagi jika ku ungkap fakta-fakta itu. Aku segera merebut segelas air itu dan meneguknya hingga tandas tak tersisa satu tetes pun. Katakan, aku sudah siap menerima guncangan faktamu itu. Kena tersenyum miring, Baildah, fakta pertama, aku adalah mantan pacar Rega. Mataku membelalak lebar, terus apa, hubungannya denganku? Dia menjalin asmara denganmu juga waktu itu tapi kami sudah berpacaran 2 tahun, tapi sialnya. Dia malah bertemu denganmu saat mengantarkan keponakannya bersekolah, kemudian jatuh cinta padamu, hahaha Rega konyol sekali bukan? White, pacaran, tapi Rega tidak pernah bilang kalau dia sudah punya pacar. Kamu memang terlalu polos Prisil, dan bodohnya. Kamu tidak mencari tahu dia berbohong apa tidak, kamu malah menerimanya menjadi pacar begitu saja. Aku tidak ada waktu untuk mencari tahu, apalagi wajahnya sangat meyakinkan bahwa aku satu-satunya Rena. Hahaha, bahkan aku sudah sering dibawa ke rumahnya, dan mamanya sangat dekat denganku dan tentunya sangat menyayangiku. Tapi dengan konyolnya Rega memutuskanku dan mengatakan akan menikahimu, padahal aku sudah memberikan apapun padanya. Aku tidak tahu, maaf Rena, aku tidak tahu, harus berucap apa lagi padamu. Rena tersenyum tipis, kenapa kamu memutuskannya dan tidak menerima lamarannya Prisil, padahal itu yang sangat kutunggu-tunggu darinya tapi kamu malah menolaknya. Mamanya selalu menatapku tidak suka, dia enggan menemuiku bahkan melihat wajahku saja enggan, tapi setelah mendengar penjelasanmu pantas dia tidak menyukaiku. Ya, kami sudah bersama selama 2 tahun, dan dia layaknya seperti mama karidungku sendiri. Lalu, kamu hamil anaknya Rega. Dia mengangguk disertai senyum getir. Saat itu Rega kesal bukan main karena lamarannya kamu tolak, dia mabuk dan menemuiku di kos dan dia melampiaskan amarahnya padaku dengan melupakan memakai pengaman waktu kami melakukan itu. Aku meraup tepalak tangan Rena. Kugenggam erat tangannya, lalu aku menatap Raya dengan perasaan penuh rasa bersalah. Maaf, aku tidak tahu kalau bakal terjadi seperti ini. Rena, maafkan aku. Dia menggeleng lalu mengusap air mata yang jatuh di pipinya, bukan salah kamu sepenuhnya, ini juga adalah hasil kebodohanku sendiri. Sekarang aku jadi tahu mengapa Rega dan Mas Daren sangat menggilai kamu, ternyata kamu memang seistimewa ini Prisil. Aku masih terdiam mendengar ucapannya,
tidak tahu harus merespon seperti apa. Jadi kuputuskan hanya diam dan menyimak ucapan Rena dengan seksama. Prisil, ayah kamu tidak pernah berselingkuh, dia sangat baik menjadi ayah sekaligus suami, dia melakukan ini semua demi kamu. Lanjut Rena lagi, apa, maksudnya? Ceritanya panjang, sekarang kamu makanlah dulu. Aku sungguh terganggu dengan suara perutmu yang terus-terusan berbunyi keroncongan itu, makanlah jagung itu, aku sudah merebusnya untukmu. Aku tersenyum tipis, maaf, baiklah. Terima kasih untuk jagungnya Rena, sahutku sembari mengambil jagung rebus yang ada di meja kayu itu. Aku memakannya dengan lahap, entah mengapa jagung ini sangat enak dan manis. Makanlah pelan-pelan anakku, ibu tirimu ini tidak akan merebutnya. Ledek Rena dengan senyuman, miring. Aku memanyunkan bibir lalu mengunyah jagung itu. Dengan cepat, aku sungguh ingin mendengarkan cerita lengkap itu, sehingga aku tidak akan bertanya-tanya lagi atas apa yang terjadi saat ini. Minumlah jus buah itu, jus ini bagus buat janin. Aku sering meminumnya dulu saat mengandung. Aku mengangguk lalu meneguk habis jus itu. Sudah habis, sekarang ceritakan semuanya padaku. Seruku sembari menatapnya penuh dengan keingintahuan. Ahahaha, baiklah anakku. Ledeknya lagi, aku memukul lengannya kesal. Jadi, ibu, mam. Celoteh anak Rena yang kutaksir berumur 3 tahunan. Bocah itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Rena, namun matanya sangat mirip dengan Rega. Sungguh perpaduan yang pas dan menarik. Bocah lelaki itu menarik-narik daster Rena. Nanti aku lanjut, tak suapin dulu anakku, kasihan dia kelaparan. Ah baiklah, sahut Tiu pasrah dengan wajah kecewa. Sembari menunggu Rena menyuapi anaknya makan, aku memutuskan untuk keluar rumah. Kuputuskan untuk bersantai di kursi kayu yang ada di teras rumahnya. Mataku menatap takjub kebun bunga yang ada di depan teras itu. Tampak macam-macam bunga dengan jenis dan warna yang berbeda-beda. Di tengah-tengahnya ada ayunan kayu. Aku berdiri dari dudukku dan berjalan ke sana dengan hati-hati dan pelan. Lalu sesampainya di depan ayunan itu aku menaiknya dengan berural air mata di pipi. Karena tiba-tiba aku teringat dengan ucapanku pada ayah beberapa tahun yang lalu. Aku bercerita padanya bahwa ingin sekali membuat taman bunga di depan rumahku dan ayunan kayu di tengahnya agar bisa buat bermain dengan anakku. Nantinya, ayahku tersenyum dan menyanggupi untuk membantuku membuat taman dan ayunan itu. Tidak lupa matanya yang berbinar bahagia saat Alcu mengatakan Rega akan melamarku dan menikahiku. Binar bahagia sangat terpancar di wajah kedua orang tuaku. Bagaimana tidak bahagia? Rega dari keluarga terpandang dan mapan itu akan menikahi putrinya. Ditambah lagi wajah tampannya yang sudah pasti menjadi rebutan kaum Hawa. Maka apa yang perlu dikhawatirkan jika dia menikahiku? Namun semua itu sirna saat ayah tahu bahwa aku tidak jadi menikah dengan Rega. Mata binar dan bahagianya itu runtuh saat mengetahui anak sulungnya ini tidak diterima dengan baik oleh calon ibu mertuanya. Berkali-kali ayahku ingin mendatangi Mama Rega, namun aku mencegahnya dan mengatakan bahwa memang kami tidak jodoh. Dan saat itulah aku mencoba membujuknya untuk melanjutkan hidup. Seperti sedia kala, Mah, loh kamu sudah bangun. Pak Daren berjalan mendekatiku, badan tegapnya itu berdiri di depanku tepat, sehingga ayunan itu berhenti saat menabrak tubuh besarnya. Tidak panas, gumamnya sembari menempelkan telapak tangannya di dahiku. Aku masih diam dengan menatap wajah tampannya itu. Kemeja putihnya sudah berganti dengan sweater hitam. Ya memang udara di sini agak dingin saat malam seperti ini. Sepertinya istri Anda baik-baik saja Pak Daren, saya permisi dulu kalau begitu untuk memeriksa pasien lain di rumah sebelah. Pamit bidan itu dengan wajah ramalinya. Pak Daren mengucapkan terima kasih dan maaf pada bidan itu dengan wajah ramahnya. Lalu bidan itu bergegas pergi untuk memeriksa pasien lain. Lalu Pak Daren berjongkok di depanku yang sedang duduk di ayunan kayu. Dia menatapku lekat lalu tangannya menyelipkan rambutku di belakang telinga dengan tatapan dinginnya. Apa kamu sudah makan Mah? Aku mengangguk, lalu mataku beralih menatap matanya dengan tatapan tajam dan penuh tuntutan, pertanyaan yang harus dijawabnya. Katakan semuanya, aku terlalu lelah menebak-nebak. Ini semua Pah. Aku menikah denganmu tapi mengapa aku merasa menjadi detektif Conan begini? Pak Daren tertawa kecil, telapak tangannya menangkup kedua pipiku sehingga bibirku mengerucut. Seperti bebek, bukankah di sini dingin? Pipimu dingin sekali Mah.
Berhenti mengalihkan pembicaraan Tuan Daren. Bentakku kesal sembari melepas kasar tangannya yang ada di pipiku. Baiklah, tadi Rena menceritakan sampai mana mah. Saya akan melanjutkan sisanya saja. Itu, Ted tadi. Ucapku terbata dengan menahan mulas yang berasal dari perutku yang datang menahan kram di perutku yang luar biasa sakitnya. Mataku perlahan terbuka menatap sekitar. Kamar Rena. Lalu mataku melebar kaget saat melihat di ujung kanan, sebelah lemari kayu ada Pak Daren yang duduk terkulai lemas dengan mata tertutup rapat. Badarinya dirantai, tangannya diikat di belakang badan besarnya dengan erat. Mataku semakin berair saat melihat tubuh besarnya itu dipenuhi darah segar dan luka-luka. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan hal keji begini padanya? Melihatnya yang penuh luka membuat hatiku tergerak untuk mendekatinya dan membantunya bebas dari jeratan rantai besi itu. Namun saat aku mencoba bangun dari rebahku, lagi-lagi aku merintih merasakan nyeri di perutku yang tak terkira rasanya. Mataku memejam dengan mulut mendesis kesakitan. Sehingga tanpa sadar aku kembali merebahkan tubuh di kasur itu dengan menahan sakit luar biasa ini. Ah, sudah bangun kamu, suara perempuan renta itu mengusikku. Seketika nafasku terasa tercekat saat melihat sosok sumber suara itu. Bude Darti, ini kan kakaknya Mama Pak Daren yang waktu itu menatapku sinis. Kenapa dia bisa di sini? Perempuan renta itu berjalan ke arahku dengan wajah angkuhnya. Suara sepatunya menggema di lantai. Kamar ini, tatapan tajamnya itu menghunus ke arahku bak belati tajam. Ah, ternyata manjur juga obat itu, tidak sia-sia aku membeli obat itu dan hasilnya seluar biasa ini. Ujarnya sembari menatap perutku, lalu beralih menatap mataku dengan senyuman puas. Maksud Bude apa? Tanyaku dengan nada lemah menahan sakit di perutku. Berhenti memanggilku Bude, aku tidak sudi menjadi budemu, dasar perempuan jalang tidak tahu diri. Teriaknya dengan menatapku bengis hak ibu tiri. Stop Bude, jaga ucapanmu. Aku sedang mengandung, dan aku tidak ingin anakku mendengar ucapan tidak bermutu dari bibirmu itu. Pekiku, dengan menatapnya tanpa takut. Ternyata selain jalang kamu bodoh juga ya Prisil, kamu ini sudah tidak mengandung bayimu sudah gugur, tidakkah? Kau merasa aneh dengan nyeri di perutmu itu. Gumamnya padaku dengan senyuman mengembang. Puas. Apa? Anakku gugur. Apa ini karena makanan dan minuman dari Rena? Mengapa aku bodoh sekali dengan tidak mencurigainya? Aku mendongak menatap Bude Darti dengan mata yang memanas, nafasku putus-putus. Apa ini semua ulah Rena dan dirimu Bude? Apa salah anak ini sehingga kalian tega melenyapkannya? Teriakku dengan nafas memburu. Bude Darti tersenyum, dia berjalan mendekatiku dengan langkah yang mantap. Anak ini memang tidak salah apa-apa, tapi ini merupakan karma suamimu di masa lampau jadi terima saja. Aku memang tidak tahu menahu apa yang dilakukan suamiku di masa lampau, tapi kamu sungguh biadab Bude merenggut nyawa hayiku yang tidak berdosa. Ini, makiku dengan menatapnya penuh kemarahan. Suara batuk keras Pak Daren itu menginterupsi. Obrolan sengitku dengan Bude Darti, perempuan renta itu menolehkan wajahnya pada Pak Daren dengan melipat tangannya di dada dengan angkuh. Bude cukup, berhenti menyakiti istri saya lagi. Apakah seumur hidup saya akan Bude ganggu seperti ini terus-terusan? Saya lelah Bude, mari kita akhiri ini semua. Pinta Pak Daren dengan memelas. Sesekali dia mendesis menahan sakit, mungkin luka di badannya mulai terasa. Jujur saja hatiku sangat nelangsa melihat wajah terhiasi dengan warna merah darah dan lebam-lebam, tampannya itu sudah tak terbentuk, hampir semua. Gerombolan air mataku menggenang di pelupuk mataku. Rasa ria aku ingin memelulanya dan membawanya pergi dari sini. Tak tega rasanya, melihatnya kesakitan seperti ini. Ini belum seberapa Daren, apa kamu lupa dengan kejadian beberapa tahun yang lalu? Ini belum ada apa-apanya, jerit Bude Darti pada Pak Daren. Bagaimana rasanya melihat orang yang kamu sayangi kesakitan karena aborsi paksa seperti ini? Apakah menyenangkan Daren melihatnya kesakitan seperti ini? Lanjut Bude Darti dengan tertawa sumbang. Aborsi? Siapa yang aborsi? Gumamicu dengan bertanya-tanya. Pak Daren menatapku dengan wajah sedihnya. Bibirnya terkatup rapat, sedang mata sipitnya nampak berkaca-kaca menahan luka, amarah, sedih yang bercampur baur. Tak lama kemudian dia mengalihkan pandangannya dari tatapanku, seakan menghindariku. Bude Darti tertawa kecil, ah ternyata suamimu belum membuka Pandora itu. Wow, ini menarik sekali. Bude cukup.
Teriak Pak Daren nyaring. Rahang Pak Daren mengeras, matanya memincing menatap Bude Darti. Tenanglah keponakanku, kenapa kamu teriak-teriak seperti ini? Aku hanya melakukan hukum tabur tuai saja, menunggu karmamu sangat lama keburu aku mati duluan. Ujarnya dengan senyum miring. Ini belum seberapa atas apa yang kamu lakukan pada keponakanku, kamu menghancurkan kehidupannya. Daren, sekarang adalah saat yang tepat untuk aku membalas dendam itu Daren. Lanjutnya lagi dengan tatapan berkobar amarah. Selain keponakanku yang kamu hancurkan hidupnya kamu juga memanipulasinya bukan? Lalu dia hidup tanpa arah padahal dia cukup berprestasi sebelum bertemu denganmu, kamu memang hajingan. Daren, tunggu mendiang istri Pak Daren. Dia keponakan angkatmu Bude. Tanyaku dengan nada tercekat mendengar fakta mengejutkan ini. Ya, dan dia adalah kakak kandung dari Rena. Tunggu mereka saudara kan, bagaimana bisa menjalin kasih dan menikah? Dia keponakan angkatku, dan aku sangat menyayanginya seperti putri kandungku sendiri, namun dengan kurang ajarnya Daren merusak kehidupannya seperti ini. Jelas Bude Darti dengan senyuman pahit. Bude saya tidak pernah menyuruh istri saya aborsi, dia yang bilang ingin aborsi karena dia tidak ingin anaknya tumbuh dengan orang tua yang tidak saling mencintai. Saya juga terluka melihatnya kesakitan seperti itu. Sanggah Pak Daren, bodoh. Dia mengatakan itu karena mengetahui bahwa kamu masih mencintai Prisil, dan kamu lelaki bajingan yang menjadikan keponakanku bahan fantasimu yang tidak bisa kamu wujudkan pada Prisil karena kamu terlanjur menikahi keponakanku itu. Untuk keperluan bisnis bukan? Sebentar, selaku dengan menahan nafas. Mendengar fakta Valda yang sangat mengejutkan ini. Jadi sebelum ada Kimi Hapak pernah mau punya anak dari istri bapak itu dan dia aborsi. Tanyaku dengan terbata. Pak Daren mengangguk lalu menundukkan kepalanya. Tubuhku menegang mendengar penjelasannya. Napasku tertahan di tenggorokan. Dan sekali lagi saya tanya ke kamu, apakah kamu melakukan itu dengan keponakan saya tapi melakukannya sembari membayangkan keponakanku sebagai Prisil? Pak Daren terdiam tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi, dia memiliki parudora semenjijikan in. Mulutku terbuka. Refleks aku menutup mulutku dengan telapak tanganku. Perutku terasa mual mendengar semua ini. Bajingan kamu Pak Daren. Lalu maksud kamu, apa yang mengaku bahwa belum move on dari istri kamu? Tanyaku padanya dengan keadaan nafas yang masih tercekat di tenggorokan. Itu hanya bentuk penyesalan dan hal yang bisa saya lakukan sebagai penebusan dosa saya saat menjadi suaminya. Raga saya berada di sisinya tapi hati saya saat itu masih terpaku padamu Prisil. Dek, bumi rasanya terhenti berputar. Pengakuan menjijikkannya itu seakan menohok badanku menjadi hancur berkeping-keping. Cukup, aku tidak kuat mendengar ini lebih jauh. Ini menjijikkan sekali. Tidak ada yang salah dengan cintamu padaku Pak, tapi ini semua menjadi salah besar dengan caramu yang menjijikkan ini. Saya tahu, dan saya menyesal Prisil, saya kira. Dengan saya membantu ayah kamu yang terlilit. Masalah saat itu dan berjanji menjaga kamu dengan baik bisa menjadi penebusan dosa saya yang lalu, tapi semua tidak cukup bukan? Semua akan baik-baik saja jika kamu melakukan dengan benar sejak awal Pak Daren. Jika saya punya mesin waktu, saya akan melakukan itu, tapi semua sudah menjadi bubur. Tugas saya sudah selesai, saya akan melepaskan kamu Prisil. Saya akan mengirim surat cerai kita secepatnya. Mataku melotot kaget, air mataku berjatuhan lagi. Dengan deras, apa kata Ria? Ceral, bahkan luka gugurnya anak kita di perutku masih terasa nyeri dengan nyata, tapi dia sudah memberikan berita perceraian. Rega sudah meninggal, tugas saya sudah selesai menjaga kamu. Saat ini saya akan melepaskan kamu, dan hiduplah dengan pria lain yang lebih baik dari saya. Sebentar, apa kata Ria? Rega meninggal. Kamu juga harus menyerahkan diri ke kepolisian. Daren, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Ujar Bude Darti setelah sekian lama, terdiam melihat percakapan sengitku dengan Pak Daren. Menyerahkan diri. Kamu membunuh Rega Pak? Tanyaku dengan nada tidak percaya, tidak mungkin Pak Daren melakukan itu. Ya, jawabnya tegas. Tidak mungkin kamu tidak mungkin melakukan itu Pak Daren. Berhenti berbohong, teriakku dengan frustasi dengan gebrakan-gebrakan fakta hari ini. Saya tidak berbohong, saya benar melakukannya Prisil. Timpal Pak Daren dengan nada tegas. Bude, lepasin Mas Daren. Astaga Prisil kamu baik-baik saja.
Ucap dan tanya Rena yang tiba-tiba masuk ke kamar ini. Matanya berurai air mata sehingga mata belonya nampak bengkak akibat banyak menangis, berjalan mendekat ke arahku, dia menatapku. Rena dengan kesedihan yang mendalam. Dia langsung menghambur memelukku erat lalu tangisnya meledak. Aku masih bingung dengan tindakan Rena yang enak